Halo semua, selamat berjumpa lagi. Ibu berharap bahwa kalian dalam keadaan yang baik dan dalam keadaan yang sehat. Kali ini kita akan belajar KD yang pertama, yaitu pola pada barisan bilangan. Mari bersama-sama menyimak video pembelajaran KD1 bagian yang pertama berikut ini. KD1, pola pada barisan bilangan. Bagian pertama, pola bilangan dan barisan bilangan. Adapun tujuan pembelajarannya, setelah menyimak video pembelajaran berikut ini, diharapkan peserta didik dapat mengidentifikasi macam-macam pola bilangan sederhana, menentukan suku berikutnya dari suatu pola bilangan sederhana dengan cara menggeneralisasi pola bilangan sebelumnya. Menentukan aturan atau pola pembentukan suatu barisan bilangan, menyatakan suatu barisan bilangan ke dalam persamaan atau rumus, dan menentukan suku Gn berdasarkan rumus tersebut. Mengenal pola bilangan dan barisan bilangan. Pola bilangan ada di sekitar kita, misalnya pola nomor rumah. Ketika kalian mencari alamat rumah dalam suatu kompleks perumahan, kalian dapat menemukannya dengan cara melihat pola nomor rumah tersebut. Misalnya, sisi mana yang genap? Sisi mana yang ganjil? Apakah urutan rumahnya bertambah atau berkurang? Dengan mengetahui pola nomor rumah, kalian tentu akan dengan mudah menemukan alamat rumah yang dicari tanpa melihat satu persatu nomor rumah yang ada dalam kompleks perumahan tersebut. Apa sebenarnya pola bilangan itu? Pola dapat diartikan sebagai susunan yang memiliki keteraturan. Dalam matematika, pola berkaitan dengan objek maupun bilangan. Dengan demikian, pola bilangan dapat diartikan sebagai susunan bilangan yang memiliki keteraturan. Barisan bilangan dapat diartikan sebagai susunan bilangan yang mengurut dari kiri ke kanan. Setiap urutan bilangan memiliki karakteristik atau pola tertentu. Coba perhatikan contoh berikut ini. Ada bilangan 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Polanya yaitu bilangan berikutnya diperoleh dari bilangan sebelumnya ditambah 2. 2 ditambah 2, 4. 4 ditambah 2, 6. 6 ditambah 2, 8. Dan seterusnya. Ada bilangan 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Polanya yaitu bilangan berikutnya diperoleh dari bilangan sebelumnya ditambah 1. 1 ditambah 1, 2. 2 ditambah 1, 3. 3 ditambah 1, 4. 4 ditambah 1, 5. Dan seterusnya. Ingat bahwa barisan bilangan itu di mana setiap urutan bilangan memiliki karakteristik atau pola tertentu. Pada bagian A, karakteristiknya atau polanya adalah ditambah-tambah 2. Sementara bagian B, karakteristik atau polanya yaitu ditambah 1. Coba perhatikan contoh soal berikut ini. Diketahui barisan bilangan 3, 7, 11, dan seterusnya. Tentukan bilangan ke-10 dari pola tersebut. Langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus menganalisis dulu. Menganalisis kira-kira polanya seperti apa. Apakah dia ditambah-tambah, dikurang-kurang, dikali-kali, dibagi-bagi, atau bagaimana? Jadi silakan dianalisis dulu barisan bilangan. Jika kita perhatikan barisan bilangan ini, maka bilangan berikutnya diperoleh dari bilangan sebelumnya ditambah 4. 3 ditambah 4, 7. 7 ditambah 4, 11. Jadi kita sudah menemukan polanya, yaitu bilangan berikutnya diperoleh dengan menjumlahkan 4 pada bilangan sebelumnya. Jadi polanya adalah tambah-tambah 4.
Sehingga untuk bilangan ke-10 kita bisa peroleh 3 ditambah 7, 3 ditambah 4, 7. Ini adalah bilangan kedua, 7 ditambah 4, 11. 11 ditambah 4, 15. 15 ditambah 4, 19, dan seterusnya. Bilangan ke-10-nya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi, bilangan ke-10 dari pola tersebut adalah 39. Dari contoh soal ini kita dapat informasi bahwa ketika diketahui suatu barisan bilangan, untuk menentukan bilangan yang diperintahkan, maka caranya adalah kita analisis dulu bagaimana polanya. Setelah itu, kita mulai menghitungnya. Ingatlah, tidak ada tips khusus dalam menentukan rumus pola. Namun jika kita banyak latihan, maka kita akan mudah menentukannya. Jadi, tidak ada tips khusus untuk menentukan rumus pola ya. Semakin banyak kita latihan, maka semakin mudah juga kita mengerjakan soal-soal pada pola bilangan dan barisan bilangan. Contoh soal yang kedua. Tentukanlah 3 bilangan berikut dari barisan bilangan 1, 2, 4, 8, dan seterusnya. Jadi sama dengan nomor 1 tadi bahwa kita analisis dulu bilangan-bilangannya, barisan bilangannya, bagaimana polanya. Kalau kita perhatikan, maka bilangan pada barisan bilangan ini itu diperoleh dengan mengalihkan bilangan sebelumnya dengan 2. 1 dikali 2, 2, 2 dikali 2, 4, 4 dikali 2, 8. Bilangan berikutnya diperoleh dengan mengalihkan 2 pada bilangan sebelumnya. 8 dikali 2 itu 16. 16 dikali 2, 32. Dan 32 dikali 2 adalah 64. Jadi 3 bilangan berikut dari pola bilangan tersebut adalah 16, 32, 64. Jadi sama seperti nomor 1 tadi, temukan dulu polanya. Waktu kita sudah analisis dan kita temukan, ternyata polanya adalah dikali-kali 2. Contoh soal nomor 3. Tentukanlah 2 bilangan berikut dari barisan bilangan berikut ini. 3, min 7, 11, min 15, 19, dan seterusnya. Nah, seperti contoh soal pada nomor 1 dan nomor 2 tadi, kita harus analisis dulu bagaimana polanya. Kita harus temukan dulu polanya. Kalau kita perhatikan, maka kita akan memperoleh bahwa polanya ini adalah lompat-lompat ya. Kita lihat 3 ke 11, 11 ke 19, dan seterusnya. Min 7 ke min 12, min 12 ke min 17, dan seterusnya. Oke, dari sini kita temukan bahwa lompatan yang pertama itu ditambah, tambah 8, dan lompatan yang kedua itu dikurang-kurang 5. 3 ditambah 8, 11. 11 ditambah 19, 8, 19. 19 ditambah 8 adalah 27. Pola yang kedua, min 7 dikurang 5, min 12. Min 12 dikurang 5, min 17. Dan min 17 dikurang 22, dikurang 5 adalah 22. Jadi, dua bilangan berikut dari pola bilangan tersebut adalah 27, min 22. Dari sini kita dapat simpulkan bahwa pola bilangan itu tidak hanya lompat satu-satu, tapi terkadang juga bisa lompat 2, terkadang juga memiliki pola yang lain lagi. Jadi, sama seperti contoh soal nomor 1, nomor 2, dan nomor 3, langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita analisis dulu. Setelah kita analisis, kita temukan polanya, maka pola tersebut baru kita terapkan untuk menentukan bilangan-bilangan yang belum diketahui. Macam-macam pola bilangan sederhana. Ada beberapa pola bilangan yang akan kita bahas pada video pembelajaran ini, yaitu pola bilangan ganjil, pola bilangan genap, pola bilangan persegi, pola bilangan persegi panjang,
pola bilangan segitiga, pola bilangan Fibonacci, pola bilangan Pascal, dan dua yang terakhir akan kita pelajari pada video pembelajaran berikutnya. Ada beberapa simbol dalam pola bilangan, yaitu U itu adalah suku, N itu adalah nomor suku, UN itu adalah suku KN, atau suku KN itu adalah UN. Misalnya N-nya ada 8, maka suku ke-8 itu adalah simbolnya adalah U8, atau U8 itu adalah suku ke-8. Yang pertama, pola bilangan ganjil. Bilangan ganjil adalah bilangan bulat yang tidak habis dibagi 2 atau bukan kelipatan 2. Pola ini dimulai dari bilangan 1 sampai tak terhingga. Bilangan pertamanya adalah 1, sedangkan bilangan berikutnya diperoleh dengan menambah 2 bilangan sebelumnya. Ini adalah pola bilangan ganjil dimulai dari 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. 1 ini adalah suku pertama, 3 ini adalah suku kedua, 5 ini adalah suku ketiga, dan seterusnya. Rumus pola bilangan ganjil adalah 2N dikurang 1, di mana N ini adalah bilangan asli. Contohnya, tentukan bilangan ganjil ke-6. Jadi, sama seperti contoh soal sebelumnya bahwa untuk menentukan suku yang ditanyakan adalah kita lihat dulu polanya. 1, 3, 5, 7, 9. Pada bilangan ganjil, suku berikutnya itu diperoleh dengan menambahkan 2 bilangan sebelumnya. 1 ditambah 2, 3, 3 ditambah 2, 5, dan seterusnya. Jadi, pola pada bilangan ganjil itu adalah tambah-tambah 2. Bilangan pertamanya adalah 1. Jadi, boleh kita pakai cara menganalisis seperti ini, boleh juga kita menggunakan rumus. Jadi, bilangan ganjil ke-6 artinya N-nya adalah 6. Bisa kita substitusi 6 ke dalam rumus. 2 dikali 6 dikurang 1. 2 dikali 6 dikurang 1, itu 12 dikurang 1 adalah 11. Sama ya, kalau kita menganalisis dan kalau kita menggunakan rumus. Menganalisis itu bisa juga kita namakan dengan coba-coba dengan cara menemukan polanya. Yang kedua, pola bilangan genap. Bilangan genap adalah bilangan bulat yang habis dibagi 2. Pola ini dimulai dari bilangan 2 sampai tak terhingga. Bilangan pertamanya adalah 2, sedangkan bilangan berikutnya diperoleh dengan menambah 2 bilangan sebelumnya. Ini adalah angka-angka atau bilangan-bilangan pada pola bilangan genap. 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Rumus untuk pola bilangan genap itu adalah 2N atau 2 dikali N, di mana N ini adalah bilangan asli. Contohnya, tentukan bilangan genap ke-8. Boleh kita pakai coba-coba atau kita analisis dulu. Ternyata waktu kita menganalisis pola bilangan genap dan pola bilangan ganjil itu sama, yaitu polanya adalah ditambah-tambah 2. Kalau pola bilangan genap ke-8, jadi sisa kita jumlahkan 2 tambah 2, 4, 4 tambah 2, 6, dan seterusnya sampai bilangan ke-8. Nah, bagaimana kalau bilangan yang ke-100 atau 200 itu pasti akan sulit untuk kita menggunakan dengan cara menganalisis. Maka langkah yang paling mudah adalah kita substitusi ke dalam rumus. Contohnya ini, pola bilangan ke-8 artinya N-nya itu adalah 8. Kita substitusi 2 kali 8 itu adalah 16. Jadi bilangan genap ke-8 adalah 16. Yang berikut, pola bilangan persegi. Bilangan persegi yaitu 1, 4, 9, 25, dan seterusnya. Pola bilangan persegi membentuk susunan berupa bangun persegi. Pola bilangan persegi tersusun dari bilangan-bilangan kuadrat atau hasil pengkuadratan bilangan asli. Jadi coba perhatikan di sini. Bilangan persegi itu tersusun dari nokta-nokta yang membentuk persegi. Kalau kita hitung noktanya, maka ini 1, ini 4.
Kalian ingat rumus untuk menghitung luas persegi, rumusnya adalah sisi kali sisi. Sisinya ini adalah 2, maka 2 kali 2 adalah 4. Sisinya ini adalah 3 nokta, 3 kali 3 adalah 9, dan seterusnya. Ini 1 pangkat 2, 2 pangkat 2, 3 pangkat 2, 4 pangkat 2, 5 pangkat 2, dan seterusnya. Jadi pola bilangan persegi itu adalah bilangan-bilangan kuadrat atau hasil pengkuadratan dari bilangan asli. Rumus untuk menentukan bilangan ke-n dari pola bilangan persegi adalah n pangkat 2. Atau ini adalah rumus untuk menentukan luas persegi ya, S pangkat 2. Contohnya, tentukan bilangan ke-8 pada pola bilangan persegi. Bilangan ke-n itu rumusnya adalah n pangkat 2. N-nya adalah 8. Maka 8 pangkat 2 sama dengan 64. Jadi, bilangan ke-8 pada pola bilangan persegi adalah 64. Yang berikut, pola bilangan persegi. Bilangan persegi yaitu 2, 6, 12, 20, 30, dan seterusnya. Pola bilangan persegi panjang membentuk susunan bilangan persegi panjang yang dapat digambarkan dengan nokta-nokta yang disusun menyerupai persegi panjang. Ini adalah 2, ini 6. Nokta-nokta yang tersusun di sini membentuk persegi panjang. Oke, kalian ingat rumus menentukan luas persegi panjang, panjang dikali lebar. Di sini panjangnya adalah 1 dan lebarnya adalah 2 ya. Di sini 2 dikali 3, di sini 3 dikali 4, di sini 4 dikali 5. Tuh. Rumus pola bilangan persegi panjang yaitu n dalam kurung n ditambah 1. Contohnya, tentukan bilangan ke-8 pada pola bilangan persegi panjang. Rumusnya adalah n dalam kurung n tambah 1. N-nya adalah 8. Kita substitusi ke dalam rumus. 8 dikali 8 tambah 1. Selesaikan dulu yang dalam kurung. 8 tambah 1 adalah 9. 8 kali 9 adalah 72. Jadi bilangan ke-8 pada pola bilangan persegi panjang adalah 72. Yang berikut, pola bilangan segitiga. Susunan bilangan yang mengikuti bilangan segitiga yaitu 1, 3, 6, 10, 15, dan seterusnya. Susunan bilangan yang mengikuti pola segitiga dapat digambarkan dengan nokta-nokta yang disusun menyerupai bentuk segitiga. Jadi sama dengan persegi dan persegi panjang tadi, kalau pola bilangan segitiga artinya nokta-nokta yang disusun membentuk segitiga. Maka bilangan-bilangan yang terbentuk adalah 1, 3, 6, 10, dan seterusnya. Rumus pola bilangan segitiga yaitu n dalam kurung n ditambah 1 dibagi 2. Kita perhatikan di sini n dalam kurung n tambah 1 ini kan rumus untuk menentukan pola bilangan persegi panjang. Kalau dibagi 2 berarti kita dapat menyimpulkan bahwa pola bilangan segitiga merupakan setengah dari pola persegi panjang. Coba kita perhatikan contoh. Tentukan bilangan ke-8 pada pola bilangan segitiga. Rumusnya adalah n dalam kurung n ditambah 1 dibagi 2. Kita substitusi, n-nya sama dengan 8. 8 dikali 8 tambah 1 dibagi 2. 8 kali 9 itu 72, 72 dibagi 36. Ingat tadi pada contoh soal sebelumnya bahwa pola bilangan ke-8 dari pola bilangan persegi panjang itu adalah 72. Sementara pola bilangan ke-8 pada pola bilangan segitiga adalah 36. Jadi betul ya bahwa pola bilangan segitiga itu merupakan setengah dari pola persegi panjang. Bilangan Fibonacci. Bilangan Fibonacci ditemukan oleh seorang ilmuwan asal Italia bernama Leonardo Fibonacci pada sekitar tahun 1200. Pola ini diperoleh dengan menjumlahkan dua suku yang ada di depannya. Nah, kalau kalian menemukan barisan bilangan, maka lihat dulu polanya. Jangan sampai itu adalah pola bilangan Fibonacci. Nah, pola bilangan Fibonacci itu polanya diperoleh dengan menjumlahkan dua suku yang ada di depannya. Misalnya ini adalah dua bilangan awal, yaitu 1 dengan 1. Maka bilangan berikutnya diperoleh dengan menjumlahkan
dua suku yang ada di depannya. 1 ditambah 1, 2. Ditambahkan lagi dua suku yang ada di depannya. 1 ditambah 2, 3. Tambahkan lagi ini. 2 ditambah 3, 5. Tambahkan lagi. 3 ditambah 5, 8. Tambahkan lagi. 5 ditambah 8 itu 13. Dan seterusnya. Jadi, pola bilangan Fibonacci itu diperoleh dengan menjumlahkan dua suku yang ada di depannya. Contohnya, tentukan bilangan 3 bilangan dari pola 2, 4, 6, 10, 16. Nah, kita analisis dulu ini bilangannya. Kalau kita perhatikan, maka ini adalah pola bilangan Fibonacci. Kenapa? Karena bilangan berikutnya diperoleh dengan menjumlahkan dua angka di depannya. Misalnya, dua bilangan awal pada bilangan ini adalah 2 dan 4. 2 tambah 4, 6. 4 tambah 6, 10. 6 tambah 10, 16. Kemudian 3 bilangan seterusnya itu adalah 10 tambah 16, 26. 26 tambah 16, 42. 42 ditambah 26 adalah 60. Jadi 3 bilangan dari pola bilangan Fibonacci tersebut adalah 26, 42, dan 68. Mudah ya? Yang terakhir adalah pola bilangan Pascal. Pola bilangan Pascal ditemukan oleh ilmuwan asal Prancis, yaitu Blaise Pascal pada tahun 1653. Jika dituliskan, pola bilangan Pascal akan membentuk suatu segitiga. Segitiga tersebut dinamakan segitiga Pascal. Ini adalah segitiga Pascal. Ada beberapa ketentuan yang harus kalian ketahui terkait dengan segitiga Pascal atau pola bilangan Pascal. Barisan atas diisi oleh angka 1. Ini angka 1. Setiap baris diawali dan diakhiri dengan angka 1. Nih, baris kedua awalnya adalah angka 1 dan diakhiri dengan 1. Baris ketiga diawali dengan angka 1 dan diakhiri dengan angka 1. Jadi semua yang angka-angka awal itu adalah 1 dan yang di akhirnya itu adalah angka 1. Setiap bilangan yang ditulis di baris kedua sampai ke N merupakan hasil penjumlahan dua bilangan di atasnya. Oke, coba perhatikan nih. 1 ditambah 1 itu adalah 2. 3 ini diperoleh dari 1 ditambah 2, 3. 2 ditambah 1, 3. 4 ini diperoleh dari mana? 1 ditambah 3, 4. 6 diperoleh dari 3 tambah 3, 6. 4 diperoleh dari 3 tambah 1. Kemudian bagaimana dengan baris yang berikutnya nih? Jadi seperti tadi ketentuannya bahwa selalu diawali dan diakhiri dengan angka 1. Maka kita tulis di sini 1. Di sini angka berapa? 1 tambah 4, 5. Di sini 4 ditambah 6, 10. 6 ditambah 4, 10. 4 ditambah 1, 5. Kemudian diakhiri dengan angka 1. Dan seterusnya. Nah, rumus untuk menentukan bilangan ke N dari pola bilangan Pascal adalah 2N pangkat N dikurang 1. 2, ini kesalahan tulisannya, seharusnya rumusnya adalah 2 pangkat N dikurang 1. Nah, tentukan bilangan ke-9 pada pola bilangan Pascal. Ini contoh soalnya. Rumusnya adalah, ini rumus yang betul ya. 2 pangkat N dikurang 1. N-nya adalah 9. Kita substitusi. 2 pangkat 9 kurang 1. 9 kurang 1 adalah 8. Jadi 2 pangkat 8 itu adalah 512. Jadi bilangan ke-9 pada pola bilangan Pascal yaitu 512. Oke, sampai di sini ini adalah bagian pertama dari KD1 yaitu pola bilangan dan barisan bilangan. Sampai ketemu lagi pada video pembelajaran berikutnya. Tetap semangat belajar. Salam.